Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Lesiawati, NIM 877973931 dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dengan mata kuliah kurikulum dan bahan ajar TK semester 3. Yuk kita review ulang materi dari modul 1 sampai 12 mata kuliah kurikulum dan bahan ajar TK. Modul 1 Hakikat kurikulum. Kurikulum adalah perangkat atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan untuk menggunakan tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses kognitif. Yang kedua, proses aktualisasi diri. Yang ketiga, rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, program akademik. Modul 2, pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan psikologis. 3. Landasan sosial budaya. Dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efisiensi dan efektivitas. Modul 3, Kurikulum TK di Indonesia. Kurikulum sebelum dan sesudah 1998. Kurikulum masih sederhana, mulai terarah, fokus pembiasaan dan perkembangan dasar anak. Yang kedua, kurikulum 1984 menggunakan CBSA, sekarang anak mulai aktif belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, kurikulum 1994 tematik sekarang berbasis bermain, menekankan pembiasaan dan pengembangan semua aspek. Modul 4, Kurikulum Taman Kanak-Kanak Berbasis Kompetensi atau KBK. Konsep KBK. Kurikulum berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai anak dan fokus pada kemampuan nyata, bukan hanya materi. Karakteristik KBK, anak sentris, berbasis bermain, fleksibel, pengalaman langsung. Prinsip KBK, belajar aktif, menyenangkan, kontekstual, dan penilaian autentik. Komponen KBK di TK dibagi menjadi 4, yaitu standar atau kompetensi dasar, materi pengalaman belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian perkembangan anak. Modul 5, Hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-Kanak. Kegiatan pengembangan adalah rangkaian aktivitas bermain yang mendukung seluruh aspek perkembangan anak, yaitu fisik, bahasa, sosial emosi, moral, seni, kognitif. Prinsip dan sasaran pengembangan. Prinsip sesuai tahap perkembangan berpusat pada anak melalui bermain. Sasaran perkembangan holistik yaitu fisik, bahasa, sosial emosi, moral, seni, kognitif. Strategi dan jenis kegiatan. Strategi bermain terarah, eksplorasi, tematik. Jenis kegiatan rutin, transisi, terencana, dan spontan. Modul 6, pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Model-model pengembangan yaitu berbasis bermain, tematik, sentra, proyek, dan kegiatan terstruktur, serta dirancang sesuai tahap perkembangan dan minat anak. Prosedur pengembangan kegiatan, menetapkan tujuan, memilih kegiatan, menyiapkan alat atau bahan, melaksanakan, dan menilai perkembangan. Prinsip-prinsip pengembangan ada 2. Yang pertama, anak sebagai pusat, lingkungan kaya rangsangan, fleksibel, menyenangkan, dan pengalaman langsung. Yang kedua, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak atau holistik. Modul 7, Analisis Instruksional. Proses menguraikan tujuan belajar menjadi langkah-langkah kompetensi yang harus dicapai anak, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Karakteristik anak TK yang perlu diidentifikasi: perkembangan fisik, bahasa, sosial emosi, kognitif, moral, dan nilai-nilai. 8. Pengembangan alat penilaian kegiatan atau pembelajaran di TK. Penilaian ini memantau perkembangan anak dan fokus pada proses sesuai karakteristik anak TK, serta hasil digunakan untuk tindak lanjut pembelajaran. Prosedur penilaian: 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengumpulkan data. 3. Menganalisis dan menindaklanjuti hasil. Jenis-jenis penilaian: observasi, catatan anekdot, checklist, portofolio, unjuk kerja, dan wawancara.
Modul 9, materi kegiatan pengembangan. Materi kegiatan pengembangan mencakup seluruh aspek perkembangan anak yang disusun sesuai kebutuhan, tahap perkembangan, serta bertujuan memberikan pengalaman belajar melalui bermain. Pengorganisasian materi disusun dari mudah ke sulit, berdasarkan tema, subtema, dan kegiatan harian, fleksibel. Prinsip dan pendekatan pembelajaran, bermain dan berpusat pada anak, pengalaman langsung, lingkungan belajar harus aman dan mendukung kreativitas. Modul 10, perancangan kegiatan pengembangan di TK. Pengembangan silabus dimulai dengan menetapkan tujuan, memilih materi sesuai perkembangan anak, merancang kegiatan bermain, serta menyusun langkah pembelajaran yang fleksibel dan tematis agar sesuai kebutuhan anak. Metode belajar di TK menekankan permainan aktif, pembelajaran berpusat pada anak, pengalaman langsung, serta aktivitas yang mendorong kreativitas, eksplorasi, dan interaksi sosial. Alat permainan dipilih sesuai tujuan, aman dan sesuai usia, serta mampu menstimulasi motorik, bahasa, sosial emosi, dan kreativitas anak. Modul 11, pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Pengembangan silabus yaitu menyusun kompetensi, materi, alur kegiatan pembelajaran. Satuan kegiatan mingguan merencanakan kegiatan mingguan berdasarkan tema dan kebutuhan perkembangan anak. Satuan kegiatan harian merancang langkah kegiatan harian yang terstruktur, fleksibel, dan sesuai kondisi anak. Modul 12, evaluasi program atau kurikulum TK. Konsep evaluasi yaitu menilai efektivitas kurikulum berbasis kompetensi di TK, langkah-langkah prosedur dan tindak lanjut, rencana, data, analisis, perbaikan. Tujuan utama adalah untuk memastikan kurikulum sesuai kebutuhan anak dan meningkatkan mutu pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga materi ini bermanfaat dan kita dapat menerapkan ilmu ini dengan penuh semangat.